Tidak ada satupun yang lepas, tak ada satupun yang tidak tuntas. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua aspek kehidupan kita itu belum selesai oleh Islam, itu kedunguan kita terhadap agama Allah. Atas urusan ekonomi, muamalah kita, Allah dan Rasulnya telah tuntaskan. Atas kemajuan sains dan teknologi, Allah telah tuntaskan. Atas sifat wa dawa, penyakit, kadar kesembuhan, baginda Rasulullah melalui lisannya yang mulia dan sunnah-sunnahnya telah Allah tuntaskan. Hanya saja kita belum mampu membahasnya detil satu persatu. Sebab itu kita katakan baginda dan ajarannya belum sempurna. Inilah kedunguan kita terhadap agama Allah yang mulia dan agung. Wasarri umurul muhdatsatuha, berhati-hatilah pada urusan agama. Berhati-hati pada urusan agama, pada persoalan ibadah, pada persoalan solat, pada persoalan ibadah mahdoh. Berhati-hati. Kenapa? Tak ada jaminan kalau antum selalu solat ini Allah wafatkan besok dalam kebaikan. Tak ada jaminan. Antum yang selalu ke masjid, tak ada jaminan besok akan mati husnul khatimah, baik, nggak ada jaminan. Sebaliknya ada orang yang antum hinakan, ada orang yang antum lihat mungkin 40 tahun 60 tahun jahil terus. Allahu Akbar, berhati-hati. Itu mabuk aja sepanjang hayat, 60 tahun umurnya maksiat saja, itu mati masuk neraka. Jangan kita khawatir mungkin seminggu sebelum wafat dia taubat dengan taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, bersimbah air mata sampai sajadahnya basah, dan kemudian Allah kabulkan, Allah terima taubatnya di tengah manusia tidak tahu, di tengah keheningan malam. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, meskipun dia ahli maksiat. Kalau dia tahu, taubat. Sebaliknya ada orang soleh dengan kesombongan kesolehannya terus menghujat orang. Tiba-tiba hari itu dia melakukan kemaksiatan. Hari dia melakukan kemaksiatan, Allah wafatkan, maka matinya di tengah kemaksiatan. La ilaha illallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabati wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah. Ulang-ulanglah dengan kalam Allah itu, pasti di surga nanti derajat antum tergantung seberapa banyak antum mengulang-ulang kalam Allah. Wa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, semulia-mulia, seagung-agung yang memberi petunjuk, memberi teladan adalah al-hadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Ikutilah jalannya, pasti semua kebutuhanmu di dunia Allah selamatkan. Ikuti semua ketentuannya, pasti semua kesulitan antum Allah uraikan. Ikuti jalan baginda Rasulullah, semua penyakit, musibah, bencana
Yang antum minta atas kebutuhan antum dan yang tidak diminta pun Allah tunaikan. Hanya satu, ittabi'ani, ikuti aku, kata Nabi SAW. Oleh karena itu hadis paling seksi ini selalu menjadi hujah salafus soleh kita. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk hadiun Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW telah lengkap, telah sempurna. Baginda Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita. Tidak ada satupun yang lepas, tak ada satupun yang tidak tuntas. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua aspek kehidupan kita itu belum selesai oleh Islam, itu kedunguan kita terhadap agama Allah. Atas urusan ekonomi, muamalah kita, Allah dan Rasulnya telah tuntaskan. Atas kemajuan sains dan teknologi, Allah telah tuntaskan. Atas sifat wa dawa, penyakit, atas kesembuhan, baginda Rasulullah melalui lisannya yang mulia dan sunnah-sunnahnya telah Allah tuntaskan. Hanya saja kita belum mampu membahasnya detil satu persatu. Sebab itu kita katakan baginda dan ajarannya belum sempurna. Inilah kedunguan kita terhadap agama Allah yang mulia dan agung. Wasarri umurul muhdatsatuha, berhati-hatilah pada urusan agama. Berhati-hati pada urusan agama, pada persoalan ibadah, pada persoalan solat, pada persoalan ibadah mahdoh. Berhati-hati. Kenapa? Karena salah-salah antum kurangi dan antum tambah, dosanya sama besarnya. Berhati-hatilah dalam soal amal soleh. Selama Allah memberikan dalil dan Rasulullah ajarkan, dipraktekkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai kepada tabi'in dan salafus soleh sampai Hasan Basri. Saudaraku, ikutilah jalannya salafus soleh ini, pasti kita selamat. Pasti negeri kita ini sampai ke puncak peradaban. Pasti ekonomi kita baik. Pasti pemimpin kita soleh dan amanah. Tapi kalau kita cari jalan yang lain, maka sungguh kehinaan bagi bangsa itu, bagi peradaban itu, bagi pribadi itu, hatta sampai rumah tangga itu. Kalau kita cari solusi dalam rumah tangga kita, caranya tidak sesuai dengan cara Allah dan Rasulnya, pasti rumah tangga itu akan cerai berai. Kalau antum carikan solusi dalam solusi pendidikan di negeri antum, di wilayah antum, wallahi pendidikan itu kacau balau. Carikanlah solusi. Dan solusi yang paling baik itu adalah Al-Hadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak carikan solusi itu, ketahuilah akhi, kita hidupnya akan hina. Akan hina. Lihat, Allah bersumpah dengan menggunakan 3 tempat. Kita akan buktikan hidup orang itu hina. Dan Allah bersumpah dengan menggunakan 3 tempat. 3 tempat yang Allah abadikan ini yang menyebut tentang Nabi Ulul Azmi. Allah abadikan dalam Al-Quran. Ayatnya antum hafal, Ikhwan wa akhwat, atau nanda putri atau para santri, kebanyakan kita hafal. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Lihat, dengarkan baik-baik. Allah bersumpah dengan menggunakan 3 tempat, menunjukkan sumpah Allah dengan 3 tempat ini. Setelah kata sumpah itu ada informasi yang paling agung dan mulia, menunjukkan antum akan mulia ketika bersama dengan Allah dan Rasulnya, ketika menggunakan syariat sebagai panglima kehidupan, ketika menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai way of life. Kalau tidak, maka kamu akan hina. Apa sumpah Allah? Yang pertama, surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Allah tumbuhkan buah tin pada negeri yang Nabi Allah utus, negeri Isa binti Maryam. Negeri yang hari ini dan dulu pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Negeri tempat Baitul Maqdis. Mana itu? Palestina. Allah bersumpah dengan menggunakan 2 tempat.
wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun Allah bersumpah di mana negeri dilahirkan Nabi Isa alaihissalam, yang sampai hari ini Allah masih hidupkan, dan pasti Allah akan turunkan ketika peristiwa Dajjal dan peristiwa Imam Mahdi. Nanti kita akan bahas tuntas dalam kitab kita pada perkara bab akidah, khusus beriman kepada yaumil akhir atau yaumus sa'ah, hari kiamat. Allah bersumpah dengan nama pertama, tempat pertama. Yang kedua Allah bersumpah, apa dia? Setelah watini wa zaitun wa turi sinin, demi bukit Tur Sinai. Kepada Nabi siapa ketika kita sebut bukit Tur Sinai? Nabi Musa alaihissalam. Demi bukit Tur Sinai yang Allah telah muliakan Musa alaihissalam, tidak ada satu pun nabi dari 300 lebih nabi dan 124.000 lebih kurang, dalam kitab ini disebutkan rasul, nabi dan rasul itu tidak ada satu pun yang bisa bicara kepada Allah kecuali Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Sampai Nabi Musa disebutkan dalam sejarah kalimullah, kalim Allah, orang yang bisa bicara langsung kepada Allah. Allah bersumpah demi bukit Tur Sinai, demi kemuliaan Nabi Ulul Azmi, yakni Musa. Nabi Ulul Azmi ada berapa nanda? Ada 5. 3 diantaranya Allah gunakan dalam sumpah surah At-Tin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Siapakah yang maksud negeri yang aman itu? Aywa, negeri Mekah Al-Mukarramah yang diutus padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, dengan menggunakan tempat, dengan waqasam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Al-Qur'anul Azim. Ibnu Katsir menjelaskan begitu hebatnya. Apa kata Ibnu Katsir? Sungguh setiap kalimat sumpah qasam Allah, Allah akan mengabarkan kepada kita. Apakah kabarnya setelah kata sumpah itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat, Allah ciptakan manusia ahsanu, sebaik-baik penciptaan, sempurna penciptaan. Tetapi ayat keduanya, ayat kelimanya setelah fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, yang tadi baik dan mulia penciptaannya, Allah bisa letakkan dia sehina-hinanya, asfala safilin, hina, rendah, pasti masuk neraka. Loh kok bisa Ustaz? Setelah Allah ciptakan kemuliaan, kemudian Allah hinakan. Siapakah yang Allah muliakan dan siapa pula yang Allah hinakan? Inilah yang membedakan antum, ana, antunna, dan kita semua dengan muslim yang lain di luar masjid ini. Apakah yang lebih baik? Kan siapa yang menyuruh antum untuk duduk dalam majelis ilmu ini? Bukankah antum lebih siap sholat maghrib, pulang ke rumah, duduk-duduk nonton TV, minum kopi atau makan malam bersama keluarga? Bukankah itu perkara baik? Iya. Dan tidak ada yang larang kalau antum pulang lalu melakukan kegiatan di rumah, tidak ada yang pulang. Tapi antum tak lakukan itu dengan maksud untuk duduk dalam majelis ilmu. Agar apa? Agar majelis ilmu itu sebagai penyejuk, penyiram dalam jiwa kita. Hati kita itu seperti tanah yang gersang. Ilmu adalah air hujan. Kalau tanah yang gersang disiram dengan air hujan, maka tanah itu akan menjadi subur. Maka hati orang yang tak mau dalam menuntut ilmu Allah, maka hatinya gersang. Antum tidak lakukan pulang ke rumah cepat-cepat, nonton TV atau makan malam atau bersama cucu atau bersama anak, tidak lakukan. Tapi antum
paksakan diri untuk datang dan duduk dalam majelis ilmu. Inilah yang membedakan antum yang duduk dalam majelis ilmu dan muslim yang sana. Sama sholat berjamaah, sama-sama melakukan zikir, tapi bedanya antum yang duduk dalam majelis ilmu dan yang pulang memiliki bobot ibadah dan amal soleh berbeda. Nah, itu yang membedakannya. Ala Ustadz, apalah payahnya wong saya bisa dengar dan lihat di YouTube? Bisa kok. Akhi, yang membedakannya antum duduk dalam majelis ilmu, demi Allah, padanya Allah turunkan malaikat dan dicatat itu sebagai sebuah kebaikan. Antum berada dalam majelis ilmu, tentu majelis ilmu sunnah, majelis ilmu yang mengajarkan tentang yang hak dan yang batil, tidak cengengesan. Maaf ya, tidak cengengesan, tidak golak-golak aja Pak Ketua. Hah? Ada orang mau melucu, Pak, mau melucu, mau dakwah melucu tapi cerita dongeng, cerita dusta. Wallahi akhi, para salafus soleh dan ahli sunnah tidak menyampaikan kebenaran itu dengan cara mendongeng dan melawak. Enggak, harus dengan cara yang benar. Walaupun ceritanya itu melankolis, ceritanya itu penuh inspiratif sampai orang taubat, tetapi selama dusta, tetap dusta. Oke, inilah yang membedakan. Kalau majelis ilmu itu penuh dengan kedustaan-kedustaan, tidak dihadiri oleh malaikat, tapi justru syaitan yang hadir dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, maka senantiasa tandaskan dalam diri kita agar senantiasa kita datang dan selalu duduk dalam majelis ilmu, karena ini adalah salah satu jambatan dan salah satu pintu surga. Akhi, cinta dan sayangnya saya kepada anak istri saya, antum kepada anak istri antum, kalau tak disandarkan kepada Allah hanya di dunia, besok di akhirat jadi tempat perkelahian yang sungguh dahsyat. Kita akan bahas nanti ini. Boleh jadi kita saling beradu argumen, tapi sayang dan cintanya kita bersama-sama dalam majelis ilmu itu nanti insya Allah akan menjadi cinta yang saling memberi syafaat. Di akhirat dikumpulkan, ditengok, tidak ada kawan. Mana kawan aku di masjid? Mana Pak Ketua? Mana Pak Majelis yang selalu ngurus? Kok tidak ada ya? Kok tidak ada? Ya Allah, temanku dulu yang selalu membawa acara-acara dan selalu menghadirkan kegiatan dan majelis ilmu. Maka Allah panggilkan temannya. Hubbuk, Allah tambah cintanya. Subhanallah. Dan saling memberi nasihat, saling memberi syafaat, saling memberi syafaat. Ini penting. Ini penting. Lihatlah siapakah yang Allah tidak hinakan. Yang Allah tidak hinakan itu siapa tadi? Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Yang tak dihinakan alladzina amanu wa amilus soleh. Dalam amanu wa amilus soleh inilah, kenapa amanu baru amal soleh? Kenapa banyak sekali Al-Quran illal ladzina amanu wa amilus soleh? Qala Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Mas'ud, wa qala Ibnu Katsir, berkata pula Ibnu Katsir, apa katanya? Bukan saja amanu wa amilus soleh, Allah juga bersumpah dengan menggunakan nama waktu. Surah Al-Asr. Orang yang tak mau belajar agama dan tak mau paham tentang agama, tidak dia asfala safilin, tidak dia hina kedudukannya, tetapi juga lafi husrin. Apa itu lafi husrin? Rugi. Wal as innal insana lafi husrin. Lihat, rugi. Kata Ibnu Jarir, kata Ibnu Abbas, siapakah yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus soleh wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Lagi amanu. Kenapa ayat Al-Quran menggunakan kata alladzina amanu wa amilus soleh? Kenapa enggak alladzina islamu wa amilus soleh? Kenapa tak islamu? Kenapa amanu? Karena islamu umum. Orang Islam belum tentu berilmu. Tentunya ilmu
beramal soleh. Tapi amanu, pasti dia berilmu. Karena dia beramal dengan ilmu. Dia sholat dengan ilmu. Dia wudhu dengan ilmu. Dia haji dengan ilmu. Dia puasa dengan ilmu. Ilmu yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Dan membahas tentang dalil-dalil ini juga dengan ilmu. Saya kasih contoh. Kalau cerita tentang surga dan neraka, serius. Para sahabat dan Nabi SAW sampai merah matanya. Ini ada ustadz kita cerita surga dan neraka. Cengengesan Pak. Cengengesan. Pernah cerita? Pernah dengar cerita? Ahli surga dan ahli neraka reuni. Allah. Ini apa ini? Reuni. Ayo kita reuni buat jambatan. Satu buat jambatan dari neraka, satu buat jambatan dari surga. Jambatan dari ahli neraka sudah separuh, katanya dia. Dari surga, tidak tuntas-tuntas. Woi ahli surga, kenapa tidak jadi-jadi? Apa kata ahli surga? Tidak ada pemborong tempat kami doh. Ketawa. Neraka itu tidak bisa bawa cengengesan gitu, akhi. Allah. Jangan buat contoh-contoh. Tidak tambah taat orang. Tidak tambah takut kepada Allah. Oke. Kita tidak akan, insya Allah majelis ilmu ini akan menggunakan dalil-dalil yang qat'i. Dan demi Allah, setiap kalimat yang saya sampaikan, setiap taujih dari awal sampai akhir, selain tuan-tuan puan-puan dapat tonton ulang di channel Al-Haramain, juga tercatat kiraman katibin. Nanti di padang mahsyar, wallahi demi Allah, tuan-tuan puan-puan akan dengar sekali lagi seperti ini. Semoga kita digolongkan adalah orang yang pernah penuntut ilmu dan diwafatkan pula dengan ahli penuntut ilmu. Karena jaminan Allah, jaminan Rasulullah sebagai penghuni surga Allah. Taib. Itu telah kita paparkan tentang fadilah. Dan kitab ini membahas, kitab ini Minhajul Muslim membahas tentang 5 bahagian penting dari seluruh aspek kehidupan kita. Bab pertama akidah. Bab akidah dibahas 17 bab. Bab kedua adab. Ada lebih kurang 14 bab. Akhlak. Ibadah dan muamalah. Kepada santri mungkin saya akan bawakan kitab aslinya. Kepada kaum muslimin saya akan coba carikan terjemahannya biar tuan-tuan dapat mengikuti per babnya. Pembahasan kitab ini tidak asal cepat selesai. Kita berharap kita paham setiap bab dan dapat amalkannya dengan baik. Dalilnya sahih. Penulis kitab ini adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri. Abu Bakar Jabir Al-Jaziri. Beliau adalah ulama Madinah, pakar hadis, salah satu pengajar di Universitas Madinah. Puluhan tahun mengajar sebagai pengajar di Masjid Nabawi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang umroh dan haji di bawah tahun 2099 lah ya, ke bawah, insya Allah jumpa dengan beliau. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi. Ini salah satu bukunya. Kitab ini tidak berat, kitab ini paling ringan, ya, yang membahas tentang 5 aspek. Terjemahannya ditambah 2 bab tentang bagaimana berkeluarga dan bagaimana mendidik di rumah tangga. Taib. Ibu, bapak yang saya muliakan, kita tidak akan panjang lebar membahas penulisnya, tapi kita akan bahas substansinya. Perkara pertama adalah akidah. Sudah kita paparkan tentang mukadimahnya. Kenapa akidah menjadi penting? Kenapa akidah menjadi persoalan utama? Karena akidah itu asas, dasar, seperti pondasi. Sehebat apapun bangunan masjid ini, kalau dibangun di atas pondasi pasir yang berada di tepi sungai, labil, konstruksinya dibangun di atasnya, kusennya didatangkan kayu jati dari Jawa, lampu kristalnya dibeli dari Turki, keramiknya dipesan, karpetnya dipesan dari Itali,
kemudian sound systemnya dipesan dari Jerman, pokoknya hebat. Tapi pondasinya dibangun di atas tanah pasir di tepi sungai yang labil. Apa jadinya bangunan itu? Insya Allah roboh. Insya Allah roboh. Dan begitulah dia pentingnya akidah. Akidah wal asas kullu ibad. Akidah adalah dasar semua ibadah. Salat kita diletakkan di atas akidah. Puasa kita diletakkan di atas akidah yang benar. Umroh, haji, semua sedekah, infak, puasa sunnah, puasa wajib diletakkan di atas akidah. Kalau akidahnya benar, maka selamatlah semua amal solehnya. Tapi kalau akidahnya salah, melenceng, maka mardud kullu amal wal ibad, tertolaklah semua amal dan ibadah. Itu pentingnya. Bab pertama membahas tentang babul awal. Babul awal fil aqidah. Pasal pertama adalah akidah. Pasal awal iman billah. Hadzal pasal fil akhdari hadzal fasulul sa'na. Bab ini, pasal ini adalah pasal yang paling penting dan paling urgen kedudukannya. Wa azamha qadaran, paling tinggi bobotnya. Izhayatul muslim kulluhu taduru alaih, semua kehidupan orang muslim itu berada seputarnya. Jadi akidah, Bapak Ibu Allah, adalah perkara paling penting, urusan paling agung. Semua kehidupan kita berada seputarnya. Muamalah kita akan diterima oleh Allah kalau dibangun di atas akidah yang benar. Nah, inilah jadi perkara penting. Kenapa Ustadz ini menjadi perkara penting? Kenapa begitu pentingnya akidah? Karena akidahlah yang membedakan Anda muslim yang mukmin, muhsin, dan muslim yang apa kemarin? Muslim yang munafik, muslim yang fasik, muslim yang musyrik. Ingat, muslim itu Allah wafatkan menjadi 4 golongan. Pasti Anda, na'udzubillah, dan saya, kita mumpung masih hidup inilah memiliki 4 pilihan. Na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita. Kita khawatir kalau kita muslim tapi diwafatkan dikategorikan muslim yang munafik. Tapi kita juga takut muslim yang fasik. Kalau sempat taubat, aman fasik. Tapi kalau tidak sempat taubat, neraka dulu. Dan muslim yang musyrik, yang hanya selamat muslim yang mukmin. Masa sih Ustaz ada muslim yang fasik, ada muslim yang munafik, dan ada muslim yang musyrik? Iya. Saudaraku, mari kita bawakan satu riwayat. Sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi, berperang bersama Nabi, hidup bersama Nabi, tapi di ujung akhir hidupnya dia munafik. Sahabat Nabi. Kita ambil satu contoh. Nabi SAW pin naharon, pada satu siang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi ngomong, wahai sahabatku, ketahuilah, tidaklah semua kalian itu bersamaku di surga. Kelak ada salah satu di antara kalian menjadi penghuni neraka jahanam. Ketahuilah, nanti di padang mahsyar kalian akan lihat ciri-cirinya, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Tiba-tiba Nabi bersama sahabat, tiba-tiba Nabi ngomong begitu. Tidaklah semua kalian semuanya bersamaku di surga. Ada salah satu di antara kalian nanti akan masuk neraka jahanam. Di padang mahsyar kita akan lihat gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Allah. Nabi bilang begitu. Nabi pun wafat. Sahabat yang paling tua ketika itu hadis ini Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sahabat yang paling senior yang tua itu Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah.
Apa kata Abu Hurairah? Setelah mendengar hadis itu, Abu Hurairah terus menangis. Hidupnya tak pernah tenang. Kenapa? Karena ketakutan kepada hadis itu. Sampai kepada satu saat Abu Hurairah berkata kepada temannya yang paling tua. Teman yang lain sudah banyak meninggal, yang paling tua Allah takdirkan Abu Hurairah ini umurnya lebih panjang. Allah alam, dari riwayat mengatakan 115 tahun. Sebagian besar ada yang mengatakan Allah sengaja siapkan Abu Hurairah sebagai makatib, sebagai orang yang Allah amanahkan mengumpulkan hadis-hadis. Apa kata Abu Hurairah bersama dengan seorang temannya, umurnya lebih tua darinya dan katakanlah sebaya. Dan kemudian dia berkata, wahai sahabatku yang paling tua itu aku dan dirimu. Ingatkah hadis Nabi SAW? Tidak semua kita nanti akan menjadi penghuni surga, nauzubillah, dan kita akan Allah takdirkan salah satu di antara kita menjadi penghuni neraka. Sahabat itu bernama Ar-Rijal Ibnu Unfuah. Ar-Rijal Ibnu Unfuah. Dan benar, setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah, maka keluarlah nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Apa kata Abu Bakar? Ingin menyiapkan pasukan. Kata sahabat Ar-Rijal Ibnu Unfuah, wahai Abu Bakar, utuslah aku. Ar-Rijal Ibnu Unfuah ini sahabat yang hafiz Quran, hafal ribuan hadis. Amalannya tidak tanggung-tanggung karena hidupnya sepanjang hayatnya di pinggang Rasulullah, selalu berada di sekitar. Semua amalnya tidak ada sebandingnya dengan kita, Pak. Tidak ada sebandingnya. Apa katanya kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, izinkan aku berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzdzab, Musailamah pendusta itu. Apa kata Abu Bakar? Wahai sahabat senior Ar-Rijal Ibnu Unfuah, ajaklah dia dakwah, jangan berdebat padanya. Setelah itu pulanglah. Ar-Rijal pun pergi dengan merasa keilmuannya yang hebat, dengan merasa kealimannya, lalu mendatangi pendusta, penguasa yang mengaku nabi dan pendusta. Apa yang terjadi? Dialog panjang dengan Musailamah Al-Kadzdzab sampai kalah dialog, dan akhirnya Ar-Rijal Ibnu Unfuah diangkat menjadi panglima kanannya, diberikan kekuasaan, diberikan uang, diberikan kehormatan. Dan ketika itu Musailamah Al-Kadzdzab mengumumkan, wahai kaum muslimin, perhatikanlah, sahabat senior Ar-Rijal Ibnu Unfuah berada pada barisan kita, berarti barisan kita paling menang. Mari kita hancurkan barisan Abu Bakar, barisan Umar. Ini fakta sejarah. Bayangkan Pak, sekelas Ar-Rijal Ibnu Unfuah bisa tunduk kepada penguasa zalim, penguasa pendusta. Bagaimana ulama di zaman kini? Jangan dijawab. Rasukan masing-masing, tengok masing-masing, doakan dia. Doakan ya, Pak Ketua. Yuk, doakan aja lah. Oke, Pak Ar-Rijal. Dan kemudian Allah takdirkan dibentuklah pasukan dan peranglah pasukan Abu Bakar dan pasukan Ar-Rijal Ibnu Unfuah atau Musailamah Al-Kadzdzab. Dua pasukan muslim yang mengaku muslim dengan berteriak Allahu Akbar sana, Allahu Akbar sini. Allahu Akbar, siapa yang Allah menangkan? Abu Bakar radhiyallahu. Ar-Rijal Ibnu Unfuah wafat di tangan saudara kandungnya Umar, yakni Ja'far. Maaf, saudara kandungnya Umar ketika itu ditugaskan. Sebagian yang mengatakan Al-Wasi. Nanti kita akan bahas sahabat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya iman yang harus kita jaga. Tak ada jaminan, Pak. Tak ada jaminan kalau antum selalu sholat ini Allah wafatkan besok dalam kebaikan. Tak ada jaminan. Antum yang selalu ke masjid, tak ada jaminan besok akan mati husnul khatimah, baik, nggak ada jaminan. Sebaliknya, ada orang yang antum hinakan, ada orang yang antum lihat mungkin 40 tahun, 60 tahun jahil terus. Allahu Akbar, berhati-hati. Itu mabuk aja sepanjang hayat, 60 tahun umurnya maksiat saja, itu mati masuk neraka. Jangan. Kita khawatir mungkin seminggu sebelum wafat dia taubat dengan taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, bersimbah air mata sampai sajadahnya basah, dan kemudian Allah kabulkan.
Allah terima taubatnya di tengah manusia tidak tahu, di tengah keheningan malam. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Meskipun dia ahli maksiat. Kalau dia tahu, taubat. Sebaliknya ada orang soleh dengan kesombongan kesolehannya terus menghujat orang. Tiba-tiba hari itu dia melakukan kemaksiatan. Hari dia melakukan kemaksiatan, Allah wafatkan, maka matinya di tengah kemaksiatan. La ilaha illallah. Oke, ini Allah gambarkan dalam hadis sahih. Berhati-hatilah, senantiasalah mohon kepada Allah agar hati kita selalu diistiqomahkan dalam bab akidah. Oke, ini bab penting dan bab pertama yang mungkin menjadi pembahasan kita. Kitab ini mendatangkan dua dalil. Dalil pertama adalah naqli, yakni Al-Quran dan hadis. Dan dalil kedua adalah akli. Syekh Jabir Al-Jaziri sangat cerdas. Setiap pembahasannya didampingkan dua dalil, dalil akli dan dalil nakli. Nah, dalam perkara ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana iman itu dapat merubah orang yang biasa menjadi luar biasa, dapat merubah orang yang kecil menjadi besar, dapat merubah orang yang hina menjadi mulia. Oke, dapat merubah. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh sederhana. Sahabat Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Dulu budaknya Umayyah. Sebelum menjadi budak Umayyah, pernah dijual belikan dan pernah menjadi budaknya Khalid bin Walid sebelum Khalid masuk Islam, sebelum peristiwa perang Uhud. Bilal bin Rabah pernah menjadi budaknya Khalid, Pak, bin Walid. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid menjadi panglima besar, tengah berperang di kancah peperangan melawan Rum. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid yang terkalahkan. Namanya tengah melejit, sedang hit menjadi top down, ditakuti oleh semua. Persia, Rum takut, Khalid bin Walid semuanya takut. Terdengarlah isu. Ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu. Terdengar isu. Isunya adalah Khalid bin Walid tidak amanah, tidak jujur dalam pembagian ghanimah, harta peperangan. Karena kehebatan Khalid. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Lihat, dulu hina ketika belum Islam. Tetapi ketika Islam, Umar bin Khattab ingin menunjukkan kemuliaan sahabat Bilal. Wahai sahabat Bilal, nih, antarkan suratku kepada Khalid. Apa perintahnya? Suratku dibisikkan, antarkan langsung. Maka Bilal pun berangkat ke medan pertempuran dan disambut oleh kaum muslimin. Dimasukkan ke tenda kehormatan Khalid, jenderal besar Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Wahai sahabat Bilal, kenapa susah-susah? Kalau hanya mengantarkan surat saja, tidak perlu sahabat Bilal datang ke medan perang ini. Cukup aku kirim orang untuk menjemput surat. Apa jawab Bilal? Wahai Khalid, aku membawa pesan dari Amiril Mukminin. Baiklah, mari pesan itu. Tidak ya Khalid, tidak. Surat ini akan bisa dibacakan ketika Amirul Mukminin memintamu agar kamu meletakkan pipimu di tanah. Satu pipinya letak di tanah dan satu pipinya aku injak. Satu pipinya di tanah, satu pipinya diinjak, lalu aku bacakan di depan surat ini, di depan kaum muslimin, di depan tentara-tentara, di depan jenderal-jenderal. Pak, permintaan Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid, yang bawa Bilal bin Rabah. Kalau sekarang apa jadinya Bilal? Tembak. Iya kan? Bayang, jenderal besar, panglima besar, semua musuh Allah takut. Surat ini kata Bilal akan dibacakan di depan tentara dan kaum muslimin dalam posisi kamu baring di tanah, pipimu itu di tanah yang sebelah dan sebelah lagi aku injak.
Baiklah. Karena Khalid bin Walid jenderal yang sungguh luar biasa. Kalau kita tidak akan ada jenderal. Kira-kira ada tidak kira-kira? Halo? Wah? Jenderal Kancil kata beliau. Nggak ada pak. Wallahi ini bukan cerita dongeng. Ini riwayat sahih. Diriwayatkan dalam banyak tinta sejarah. Apa kata Khalid? Wahai sahabat Bilal, kalau itu memang perintah raja kita, itu perintah Amirul Mukminin, saya akan tunaikan. Dikeluar tendanya, ditarik tangannya. Bilal, wahai kaum muslimin, wahai tentara-tentara Allah, wahai para jenderal, ini perintah dari raja kita, kalian jangan marah. Khalid memberi warning dulu, kalian jangan marah. Ini perintah raja kita, ini perintah Amirul Mukminin, perintah Umar. Dan Khalid betul membuka baju kebesarannya, membuka pelindung kepalanya, lalu berbaring di tanah. Betul-betul pipinya satu menempel di tanah, dan yang satu lagi diinjak oleh sahabat yang dulu orang tahu kalau Bilal dulu adalah budaknya. Orang tahu Bilal itu adalah budaknya Khalid dulu di Mekah. Orang tahu. Tapi Umar bin Khattab ingin menunjukkan ketika Allah telah berikan hidayah iman dan Islam, dia mulia. Dan betul jenderal besar ini baring dan diinjak kakinya. Sambil membuka surat, Bismillahirrahmanirrahim, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Khalid, satu pertanyaan. Apakah kau betul-betul adil dalam membagi harta ghanimah? Tidak kau bagi kepada kolega-kolega dan kenal-kenalan atau kawanmu dulu di Mekah, yang sekarang sudah masuk Islam, yang sekarang menjadi jenderal? Demi Allah, wahai Umar, aku membaginya dengan adil. Mendengar jawaban itu, Bilal menggulung suratnya, berpamitan kepada Khalid dan pulang ke Madinah. Hanya begitu. Ini menunjukkan iman menjadi mulia meskipun dia mantan budak. Tidak ada lagi mantan budak ketika iman. Begitu izzah, begitu marwah. Marwah. Bab ini adalah bab bagaimana menceritakan iman itu menjadikan orang yang dulu hina menjadi mulia. Bangsa yang kecil menjadi besar. Tapi kan sayang, kita tidak memulainya dengan iman. Pendidikan kita tidak diukur dengan iman. Kalau ada budak, maaf ya, saya juga pernah kepala sekolah. Kalau ada anak sekolah, ada anak yang rajin menjaga sholat 5 waktu, rajin, dan ada yang tidak sholat tapi nilainya sama, mana yang didahulukan? Iya, mestinya yang rajin sholat. Ya inilah dia contoh pendidikan yang harus kita perbaiki. Pentingnya iman, Bapak Ibu, pentingnya iman dalam bab ini. Banyak sekali saya akan bawakan asar-asar dan riwayat. Di antaranya adalah seorang tabi'in yang sangat luar biasa. Satu hari berjalan menuju Damaskus, biasa sholat tahajud. Di tengah malam dia lakukan sholat tahajud di hutan, karena sudah malam dia lakukan sholat tahajud di hutan. Di tengah malam, keheningan malam, dia sendiri. Rombongannya berada di tempat lain, dia sendiri mengasihkan diri untuk tahajud di tengah malam. Sedang takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba depannya ada harimau. Dia berpikir, saya akan lari, tak mungkin akan selamat, karena harimau lebih menguasai medan ini. Dan kemudian tabi'in itu berkata, wahai harimau, kalau engkau datang ke sini dan sudah ditakdirkan aku mati karena engkau makan, maka sungguh itu takdir dari Allah, aku ridho. Tapi kalau engkau datang ke sini hanya mengganggu tahajudku, demi Allah aku mohon kepada pemilik alam ini agar untuk menghancurkanmu. Mendengar kalimat itu, harimau mundur dan hilang. Sekarang Bapak Ibu sholat di rumah, gelar sejadah, ada ular kobra begini, coba siapa yang berani keluarkan kalimat itu? Wahai ular, kalau kau memang kesini hanya untuk membunuhku, aku ridho. Tapi kalau untuk mengganggu sholatku, aku minta kepada Allah
agar kau mati. Takkan berani cari gagang sapu, bantai dulu, ya kan? Itulah batasan iman. Maaf ya, itulah batasan iman yang harus kita pupuk kembali. Inilah kesempatan di sisa umur yang Allah telah berikan kepada kita. Waktu yang tak memungkinkan, baru satu paragraf saja kita bahas ini. Memang beginilah. Ya, baru satu paragraf dari bab ini kita bahas ini, belum mendatangkan dalil-dalilnya. Kita baru mendatangkan dua kisah Bilal bersama Khalid dan seorang tabi'in. Oke. Ini bukan cerita dongeng, tapi inilah bahagian dalam kajian kitab ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Lain waktu insyaallah minggu sekali lagi kita akan lanjutkan bab 1 pasal akidah, pasal iman. Amantu billah, dan bagaimana beriman kepada Allah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, menjadikan kita adalah hambanya yang selalu cinta kepada ilmu, beramal dengan ilmu, dihidupkan dengan ilmu, dan diwafatkan dalam ilmu yang Allah ridha. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang berkah yang bisa memberi manfaat. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dalam menjalankan agama ini dengan cara yang benar dan yang hak. Semoga Allah berikan kepada kita semua bentuk keselamatan, dijauhkan kita dari azab, dijauhkan kita dari fitnah, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari wabah dan virus. Semoga anak cucu kita adalah anak cucu yang soleh solehah. Semoga kita dijadikan hambanya yang hanif, yang mendapatkan kemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.